Bab 3051, Sombong. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Melihat momen pertama Ye Xuan, Xuan Yuan Zixiao tertawa, tetapi meskipun wajah yang terakhir seperti biasa, hatinya berduka, dan hari ini akhirnya tiba. Atas kematian Lobak Hijau, Ye Xuan selalu mengkhawatirkannya, meskipun itu bukan salahnya, tetapi fakta bahwa Lobak Hijau mati di depannya tidak dapat dihapuskan. Terutama sebelum dia meninggal, Ye Xuan menipu fakta bahwa itu masih angin hitam yang berteriak untuk pasukan berkepala besar, menunjukkan kekuatan magis iblis, membuktikan bahwa dia adalah orang iblis, dan bahwa hati Ye Xuan tidak goyah. Sebuah desahan lega. Pada saat itu, Lobak Hijau hancur, dan dalam keputusasaan yang terungkap dalam belenggu, ada makna sedih karena ditipu oleh orang yang dipercaya. Dia mengambil emosi penyesalan ini dan meninju tiran itu. Turun, berubah menjadi kabut berdarah, sejak saat itu musnah. Dalam hal ini, dia tidak ingin menghindari atau mengabaikan tanggung jawabnya di masa lalu. Dia selalu bermaksud untuk menjelaskan dengan jelas kepada Xuan Yuan Zizhen di masa depan, dan dia hanya akan meminta ketenangan pikiran jika dia membuangnya. Tetapi itu hanya bisa dilakukan secara pribadi, karena masalah ini akan mengungkapkan banyak rahasia Ye Xuan, misalnya, dia memiliki kekuatan iblis. Bahkan jika dia memutuskan untuk kembali ke ras manusia di dunia ketiga, Ye Xuan tidak bermaksud untuk mengungkapkan ini kepada dinasti abadi. Oleh karena itu, pada saat ini di lingkungan dengan sejumlah besar pemalas lainnya, Ye Xuan benar-benar tidak nyaman untuk memberitahu. Jika Xuan Yuan Ziyan tiba-tiba bertanya, maka dia hanya dapat menunda penundaan untuk sementara waktu, dan ketika keduanya sendirian, mereka akan terhindar. Masalahnya adalah bahwa Xuan Yuan Ziyan telah menyebutkan masalah ini ketika dia berteriak padanya, dan dia juga bertanya dengan curiga bahwa Ye Xuan telah melakukan sesuatu yang tersembunyi pada Lobak Hijau, jika tidak, dia bersalah dan berteriak, lari. Saya telah bertemu Anda sekarang. Jika Ye Xuan masih menunda dalam masalah ini, kecurigaan hati Xuan Yuan Ziyan pasti lebih kuat. Jika ada banyak masalah di tempat, itu akan merepotkan. Namun, yang tidak kupikirkan tentang Ye Xuan adalah bahwa dia menderita hatinya. Aku bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan terjadi. Aku bertanya-tanya apakah aku harus segera memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian Xuan Yuan Ziyan dan menghindari ini untuk sementara waktu. Pada saat itu, sebenarnya ada satu orang yang berinisiatif untuk melompat keluar dan membantunya memecahkan masalah. Kamu bukan Long Xuan. Dengan wajah takut, Huang Sulong Tianba menghancurkan bagian tengah mata, dan matanya terkunci pada wajah Ye Xuan, dan tiba-tiba dia mengucapkan kalimat seperti itu. Dalam sekejap, semua orang melirik, dan raut wajah berubah dengan cepat. Beberapa dari mereka curiga, beberapa tertegun. Adapun Xuan Yuan Ziyan, bahkan dahaknya mengungkapkan kegelisahan yang kuat. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa sebagai paman Kaisar Xuanzi, Long Tianba pasti telah melihat Kaisar Xuan. Jadi, begitu Ye Xuan muncul, dia dapat segera menemukan kebenarannya. Pada saat ini, hati Xuan Yuanzi tiba-tiba gelisah. Di sisi lain, pasukan abadi Samsung, Jenderal Samsung, tertegun, tetapi sedikit mengernyit, tetapi dia tidak berbicara. Jika matanya tersapu pada tubuh Ye Xuan, itu jelas sepasang. Saya tidak ingin campur tangan dalam masalah ini, dan untuk sementara saya akan mengambil sikap tembok. Ye Xuan segera mencibir, dan langsung mentransfer informasi yang terkait dengan orang ini dari sistem fagositosis. Untuk adegan yang tiba-tiba terjadi saat ini, dia benar-benar mengharapkannya. Bagaimanapun, penampilannya bukanlah yang tertutup di dasar angin hitam, dan dia dimakan oleh bintang 7. Faktanya, Long Xuan pada waktu itu adalah penampilan asli dari Xuan Zizi yang sebenarnya. Ini juga sulit untuk dipastikan. Bagaimanapun, orang-orang masih dalam proses ujian akhir keluarga kerajaan abadi. Ada kemungkinan juga untuk mengubah penampilan, dan kemungkinan ini sangat besar. Oleh karena itu, Ye Xuan melepaskan ide untuk mengubah penampilannya menjadi penampilannya, dan hanya menunjukkan wajahnya sendiri dengan wajahnya sendiri. Karena alasan ini, dia membuat perintah ke sistem melahap pada saat pertama dia masuk ke benteng utama, sehingga sistem komunikasi bintang pribadi yang melekat pada sistem segera menghubungkan pusat kendali utama dan diam-diam mencurinya. Semua informasi yang diperlukan, misalnya, penampilan anggota keluarga kerajaan kekaisaran, kultivasi alam, dan situasi dasar KAM. Oleh karena itu, pada saat ini,
dia langsung membacanya dan segera mengetahui identitas Long Tianba, termasuk dukungannya terhadap dua kaisar, Long Sui, dan Kaisar Xuanzi di leluhur dinasti abadi, peringkat 18, hari kerja. Segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Kaisar Tianba ini. Tentu saja, beberapa informasi tidak langsung tercatat dalam basis data benteng utama, tetapi sistem memiliki kemampuan analisis data, untuk menelan kekuatan sistem, melalui beberapa informasi yang relevan, untuk menganalisis hasil ini, jelas mudah sangat tak tertandingi. Dengan cara ini, Ye Xuan tiba-tiba memutuskan. Ada seringai dengan sarkasme di wajahnya, dan dia menyipitkan mata pada tiran naga yang curiga, dan tertawa dan berkata, "Hei, bukankah ini Kaisar Surga? Melihatmu di sini jauh lebih kecil kemungkinannya daripada melihat hantu yang hidup. Bukankah saudara Kaisar kedua menutup telepon, Paman, kamu tidak mengambilnya, benar-benar melihat 18 milikku yang lama. Itu benar-benar kegembiraan surga." Beberapa kata sederhana, saya tunjukkan bahwa dukungan Long Tianba adalah naga kaisar kedua yang harus dihormati. Ini adalah masalah dinasti tingkat tinggi kaisar. Perjuangan dan persaingan antara faksi keluarga kerajaan seperti itu umumnya dilakukan secara rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Bahkan Naples, seorang laksamana pasukan abadi, sekali lagi memimpin tim ke alam semesta pertama. Setelah mendapat kesempatan untuk sementara waktu memimpin benteng berbintang berdiameter 100.000 meter, hanya setengah hari sebelum kapal. Sebuah dokumen rahasia di pusat data, mengetahui rahasia ini. Oleh karena itu, ketika Ye Xuan mengatakan wacana seperti itu, kecurigaan samar di Naples menghilang dalam sekejap. Jika Anda bukan Pangeran Xuan sejati, bagaimana Anda bisa tahu ini? Kaisar Naga pasti mengira bahwa karena Xuan Huangzi mengubah penampilannya, dia akan memiliki pertanyaan tadi. Itu benar-benar otak, dan itu adalah ujian. Benarkah orang masih menggunakan penampilan aslinya? Orang tua itu mengambil inisiatif untuk meminta keluarga kerajaan untuk datang ke alam semesta pertama bersama-sama. Saya takut tidak ada niat baik sama sekali. Bagaimanapun, Kaisar Suci masa kini menjadi terkenal dan mengancam dua kaisar yang didukungnya. Memikirkan hal ini, wajah Napoli langsung muram. Pihak lain harus berurusan dengan Kaisar Xuan, yaitu menjadi musuhnya, dia juga mengandalkan Bajie Sang Xuanzi, mulai sekarang. Saat ini, kesempatan untuk mengekspresikan sikap baik kepada Kaisar Xuan jelas datang. Sama seperti hati Napoli yang sombong, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengatakan sesuatu, apakah akan menyinggung Kaisar Naga atau tidak, perlu untuk membuat Xuan Huangzi merasakan niat baiknya. Di sisi naga Tianba, itu adalah wajah yang tenggelam, tiba-tiba mabuk, "Long Xuan, kamu sangat berani, lepaskan saja." Lancang, saat minuman keras ini keluar, tubuh naga, suasana yang agung juga langsung menghilang, dan itu sebenarnya adalah tingkat pertama dari kultivasi titik asli di bawah amarah, yang terungkap pada saat ini. Ini jelas merupakan spektrum para tetua, ingin memberi Ye Xuan sebuah mawei sebagai ritme peringatan. Sebelumnya, alasan mengapa Long Tianba mengatakan kalimat, "Kamu bukan Long Xuan," sebenarnya hanya semacam intuisi. Bagi Long Xuan dalam ujian ekstrim, kebanyakan dari mereka akan mengubah penampilan mereka. "Long Tian, bagaimana mungkin kamu tidak memikirkan tiran itu? Hanya 18 Long Xuan tua di 18 keluarga kerajaan Kekaisaran Huang-Huang, selalu menjadi yang paling temperamen dari temperamen, pemalu, karena ini, di antara 18 kaisar, dia menjadi satu-satunya orang yang tidak memiliki dukungan dari anggota keluarga kerajaan lainnya. Hanya ada satu ibu tua dan satu pelayan tua yang selalu menjaganya. Pada hari kerja, ketika Kaisar Abadi, Long Xuan melihatnya sebagai paman, tetapi dia mengangguk dan membungkuk, menghormati bibi yang tidak menginginkannya, tetapi tepat setelah kedatangan Ye Xuan, garis pandang dengan jelas menyapu seluruh komando atas. Kabin, yang telah menarik perhatian semua orang, langsung diabaikan oleh pamannya, dan tidak ada reaksi sama sekali. Itulah intinya, dan penampilan Ye Xuan saat ini bukanlah seperti yang awalnya terlihat oleh Long Xuan, sehingga Long Tianba melahirkan kecurigaan. Tetapi kecurigaan semacam ini, setelah kata-kata Ye Xuan si Cai muncul, tetapi menghilang dalam sekejap, gagasan Long Tianba sama dengan Napoli. Jika orang di depannya bukan naga Xuan yang sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu semua ini? Tetapi justru karena dipastikan bahwa Ye Xuan adalah Xuan Zizi, dan kemarahan hatinya tiba-tiba melonjak dalam sekejap. Anak ini telah melihatnya menganggukkan kepalanya sebelumnya,
dan sekarang dia memiliki sedikit nama untuk anjingnya. Bahkan jika dia berkedip, penjahat itu ambigu, dan matanya lebih tinggi dari atas. Bahkan pamannya tidak ada di matanya, tetapi dia sombong di depan umum. Saya sudah lama terbiasa dengan kelemahan Long Xuan dan bibinya, bagaimana Long Tianba tiba-tiba bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Maka saya akan marah, dan bahkan titik kultivasi asli akan terungkap. Tujuannya adalah untuk saling mengintimidasi. Pada saat yang sama, itu juga semacam godaan, yang persis seperti yang dia ambil inisiatif untuk mewakili niat awal keluarga kerajaan abadi untuk datang ke alam semesta pertama dengan armada benteng. Jika Xuan Huangzi takut sendiri dan segera terpana, maka reputasi orang ini bahkan lebih besar, dan dia memiliki hati orang-orang. Itu juga tidak cukup untuk khawatir membantu tembok. Tidak masalah. Tetapi jika pihak lain adalah pertunjukan lain, apakah itu sulit atau tidak, virtual dan ular itu bagus. Setidaknya satu masalah dapat dijelaskan, ini adalah uji coba, dan itu benar-benar membuat Xuan Huangzi berubah. Terlepas dari apakah perubahan itu baik atau buruk, setelah kembali, itu harus diperlakukan dengan hati-hati. Bagaimanapun, reputasi Xuan Huangzi ditempatkan di sana, dan itu telah mengancam semua pangeran lainnya. Semua ini, Ye Xuan tidak tahu, tetapi juga malas untuk merenungkan, dia hanya tahu satu hal, dia sekarang adalah seorang pangeran, dan juga seorang pangeran yang populer. Karena itu adalah seorang pangeran, maka itu adalah masalah kesombongan dan kesombongan. Secara alami, ini adalah paman, tetapi dari perspektif potensi, yang disebut dinasti, bebannya mungkin tidak dapat memiliki kaisar yang sah. Berat, tidak mungkin baginya untuk memiliki kesempatan untuk duduk di posisi kaisar, dan dia kalah dalam pertempuran tahta yang asli. Tetapi seorang kaisar yang sejahtera berbeda. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mungkin menjadi kaisar abadi? Berikutnya, seorang pangeran yang baik hati, bahkan jika itu adalah konflik dengan seorang paman, yang pertama pastilah yang lebih berani. Sangatlah penting untuk membuat hal-hal menjadi besar. Selain spektrum para tetua, kentut-kentut lainnya tidak. Tentu saja, jika Anda ingin melakukannya, Anda tidak dapat melakukannya dengan benar. Anda harus memiliki kekuatan yang nyata, dan ini tidak buruk. Karena alasan ini, ketika dia melihat bahwa Long Tianba menunjukkan temperamennya, dan dia tampaknya tergoda untuk memperbaikinya, Ye Xuan segera mencibir, dan dia berkata sambil menghela nafas lega, "Hei, saya katakan Tianba Huangsu. Bagaimana saya bisa menggantungnya seperti ini? Ini adalah terobosan untuk waktu yang lama. Ingatlah untuk meninggalkan kaisar sebelumnya, apakah Anda memiliki lubang hitam dan kesempurnaan agung tingkat ke-9? Sekarang semuanya dalam urutan asli. Tidak heran itu menyedihkan, oh, ini adalah urutan pertama asal, sangat kuat, dan sangat mirip dengan hewan peliharaan pangeran." "Hei!" Tanpa menunggu kata-kata Ye Xuan selesai, suara yang tajam dan ganas, penuh dengan suasana yang ganas dan brutal, bergema di ruang yang luas di ruang kendali atas benteng bintang. Di bawah pengaruh orang yang berbakat, Ye Xuan langsung memanggil Kaisar Dewa di cincin binatang peliharaan, dan diam-diam mengeluarkan perintah untuk memperbaikinya untuk membuka semuanya, memperlihatkan napas, tetapi tidak dapat melancarkan serangan apapun. Pada saat ini, Pangeran Dewa mengeluarkan siulan yang ganas ini, sementara sosok itu juga tergantung di depan Ye Xuan di bawah getaran kalajengking dewa, dan kesedihan berdarah yang buas dan brutal di mata, jelas merupakan postur yang dapat dikeluarkan kapan saja. Dan dari kegilaan dan kebrutalan yang dipancarkan dari tubuhnya, selama dia memulai, itu pasti situasi yang tak ada habisnya. Nyamuk berdarah. Apakah ini nyamuk dan binatang buas? Apakah masih titik aslinya? Bagaimana ini mungkin? Sebagai Jenderal Samsung dari pasukan abadi, Naples masih memiliki hak untuk mengakses beberapa informasi rahasia dan materi informasi Legiun. Pasukan abadi telah berulang kali memasuki alam semesta pertama dan keluarga surgawi serta para budaknya. Beberapa situasi di sini jelas cukup memiliki pemahaman. Misalnya, mengenai bintang nyamuk, ada beberapa pesan informasi penting yang diarsipkan dalam basis data rahasia Legiun Abadi. Oleh karena itu, Naples sekilas melihat asal-usul berdarah, meskipun saya tidak tahu identitas nyamuk dan pangerannya, tetapi setidaknya tahu nyamuk berdarah yang titik aslinya diperbaiki, tubuh, berapa banyak aliran nyamuk dan bangsawan mengalir. Saat seruannya terdengar di telinganya, apakah itu naga Tianba atau Xuan Yuanxian, atau perwira militer lainnya di pos komando teratas benteng bintang ini,
raut wajahnya tidak terkecuali, semua pergolakan telah berubah. Keluarga kerajaan nyamuk telah menjadi binatang peliharaan Xuan Huangzi. Sebenarnya masih titik asli kultivasi. Semua ini, bahkan jika itu terjadi di depan kita, membuat mereka merasa tidak percaya, terlalu melamun. Binatang peliharaan Xuan Huangzi sama dengan Kaisar Tianba yang dipukuli di tempat. Dia telah mengolah ranah titik asal yang mengerikan, lalu kultivasinya sendiri. Binatang peliharaan keluarga kerajaan ini jelas ditaklukkan olehnya. Jadi sepertinya Xuan Huangzi hari ini, tidak bisakah setidaknya orde kedua dari asal? Ini tidak mungkin. Ketika kamu meninggalkan dinasti, jelas bahwa itu adalah bintang. Pada saat ini, seluruh wajah Long Tianba memerah, dan bahkan lehernya telah menebal untuk lingkaran besar. Ye Xuan telah menyembunyikan kultivasi dengan roh iblis, belum lagi dia, itu 11. Napoli, di ranah-ranah alam, tidak dapat dijelajahi. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sebenarnya cenderung berpikir bahwa kultivasi Ye Xuan sudah di atasnya. Tapi ini terlalu abnormal, dan hati Long Tianba menjadi mengerikan. Meskipun dia percaya, dia masih secara tidak sadar berseru suaranya, lingkungan bintang. Itu adalah alam kelima. Oh, pamanku, tidak bisakah kau menguburkan keponakanmu? Aku hanya satelit tingkat 8, alam ketiga. Kau jelas-jelas mengejek pangeran. Dalam kata-kata umpatan yin dan yang, Ye Xuan menghilangkan kekuatan spiritual dari kultivasi tersembunyi dan kekuatan para dewa. 8 langkah sebenarnya dari satelit internal dihembuskan keluar dan langsung terungkap. Ini jelas disengaja. Semua orang di sekitar, wajah-wajah semuanya aneh. Ye Xuan memang disengaja, tetapi arti dari kata yang disengaja yang digunakan selain dirinya sama sekali berbeda dari arti orang lain. Niat Ye Xuan nyata dan kosong. Kultivasinya memang merupakan satelit tingkat 8. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Xuan Huangzi bukanlah kultivasi ini. Dengan kultivasi tingkat rendah seperti ini, Xuan Huangzi sama sekali tidak mungkin melakukan hal yang mengejutkan seperti itu. Prestasi datang. Pada saat itu, aku akan kembali ke bintang abadi. Bahkan jika Ye Xuan disembunyikan lagi, tidak akan mungkin untuk muncul untuk sementara waktu. Tapi sekarang, sengaja datang ke sini, masalah ini pasti akan menyebar ketika kembali. Pada saat itu adalah daunnya. Pada beberapa kesempatan, Xuan mengungkapkan kultivasi atmosfer yang sebenarnya, takut tidak ada yang percaya. Sama seperti sekarang, dengan Pangeran Dewa di depan sebagai bayangan, pada saat ini, mulut Ye Xuan mengatakan urutan ke-8 satelit, termasuk penyempurnaan nyata yang dia ungkapkan saat ini, jatuh di mata semua orang termasuk Naples. Tiba-tiba itu menjadi sarkasme yang disengaja dan wajah, jelas diarahkan pada naga Tianba. Singkatnya, tidak ada yang percaya bahwa wilayah kerajaannya saat ini adalah nyata. Bahkan Xuan Yuan Zixiao bingung, dan dia telah mengguncang semua yang telah dia tentukan sebelumnya. Pada saat ini, dia mulai bertanya-tanya apakah dia ditipu oleh Ye Xuan di awal. Apakah orang ini benar-benar seorang pangeran, dan juga tersembunyi dalam perbaikan? Kalau tidak, mengapa dia tahu rahasia keluarga kerajaan yang tidak dapat dia ketahui? Dan dengan cara apa, seorang ratu nyamuk dengan tingkat perbaikan horor yang asli? Napas ganas nyamuk ini jelas sekilas, ditambah kebanggaan nyamuk dan keluarga kerajaan. Jika tidak dipaksa untuk menekannya dengan kekuatan yang menghancurkan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menaklukkan. Tampaknya ketakutan tingkat kedua dari titik asli tidak cukup, setidaknya harus lebih kuat dari 3 atau 4 langkah kecil. Sehingga sebaliknya, Pangeran Xuan ini, bukankah setidaknya tingkat keempat asal? Ketika pikiran itu terlintas di benak saya, bahkan Xuan Yuan Zijing terkejut. Dia hanya lubang hitam. Dalam semua kasus, wajahnya merah. Pada saat yang sama, hati Xuan Yuan Ziyan memiliki sedikit kebencian yang mengambang diam-diam, menatap mata Ye Xuan, makna kejahatan juga terungkap. Orang jahat, wanita muda yang menipu itu sangat pahit, jelas itu benar-benar seorang pangeran, dan itu sangat kuat, tetapi wanita yang terluka itu mengkhawatirkanmu begitu lama, itu sangat buruk. Aku memikirkannya, sepasang tinju bubuk kecil milik Xuan Yuanzi tidak dapat menahannya, dan pikiranku memutuskan sebuah pikiran, masalah ini, aku harus menghitung buku besar bersamanya. Tepat pada saat ini, naga Kaisar Tianba di samping sekali lagi marah. Naga yang baik, pangeran yang baik. Aku harus mengakui bahwa cobaan ekstrim kali ini benar-benar membuatmu terlahir kembali. Ini benar-benar memuaskan. Sekarang kamu
Aku berani memperlakukan pamanmu seperti ini. Sangat baik, sangat baik. Selain nagaku Tianba, kupikir kaisar-kaisarmu dan bangsawan lainnya, bahkan seluruh keluarga kerajaan abadi, akan sangat senang setelah melihat perubahan besarmu. Long Xuan, mereka semua bisa berada di bintang abadi. Menunggumu, hahaha. Di tengah tawa besar, pantat naga berkaki dua itu memancarkan tatapan dingin dan cemberut, dan hidungnya dingin, dan dia berbalik dan berjalan menuju kabinnya. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah bertemu orang ini lagi sebelum kembali ke bintang abadi. Karena dia tidak bisa memaksanya dengan kultivasinya sendiri, dan pihak lain telah mengubah karakternya menjadi lemah dan mudah tertipu di masa lalu, mengapa repot-repot menemukannya lagi? Bagaimanapun, setelah kembali ke bintang abadi, beberapa pangeran elit lainnya akan berurusan dengannya. Mereka tidak akan duduk dan menonton pangeran yang begitu kuat yang duduk tegak. Dengan kepergian Long Tianba, kedua orang kepercayaannya dengan cepat menindaklanjuti. Tidak ada lagi orang di kabin komando teratas dari seluruh benteng utama. Kecuali Xuan Yuanzian, 100 perwira lainnya semuanya adalah orang kepercayaan Napoli. Jenderal, lubang cacing telah tiba, apakah kita segera masuk? Mulai lompatan lubang cacing, kembali ke bintang pemakaman. Tepat pada saat ini, seorang kepercayaan yang membawa pangkat universitas di bahu dengan cepat datang ke dekat, dan melaporkan situasi tersebut kepada Laksamana Napoli. Pada saat yang sama, ia mengambil kesempatan untuk melihat Ye Xuan dan tersenyum. Sejak Ye Xuan melangkah ke benteng utama, kelima benteng bintang Teran secara bersamaan telah meluncurkan lompatan ruang angkasa terus-menerus, dan mereka sepenuhnya terungkap, menuju lubang cacing yang mengarah ke kedalaman alam semesta pertama. Ayo, sekarang, itu sudah ada di sini. Adapun legiun benteng yang dikirim oleh bintang kaisar, meskipun itu juga dikejar, itu hanya gertakan, dan seperti ini. Itu sudah tidak diketahui di mana itu. Segera masuki lubang cacing, perluas lompatan ruang angkasa tingkat pesawat, dan kembali ke alam semesta pertama sesegera mungkin. Laksamana Napoli segera mengeluarkan perintah baru, setelah mencapai ujung medan bintang pemakaman, ia segera membuang jaringan bintang-bintang Tianhe, dan meminta parit jaring untuk terhubung ke jaringan bintang nasional Tianming, dan lapisan-lapisannya naik hingga kontak. Kepada bintang abadi, pertama kali berita tentang kembalinya Kaisar Xuanzi ada di dinasti. Petik 2. Kemudian, kami bergegas ke bintang Tianhe, tempat kami tinggal sebentar, dan para penggemar seluruh federasi semuanya menantikannya. Karena pangeran kembali, wajar saja untuk pergi ke Tianhe dan menghibur para penggemar federal. Ini juga bagus untuk reputasi kaisar. Kata-kata terakhir ini, Naples jelas diucapkan kepada Ye Xuan, dia menoleh untuk melihat yang terakhir, wajahnya penuh dengan senyum, nadanya menjadi lebih lembut, dengan jelas menunjukkan makna yang kuat dari kebaikan. Pangeran dewasa, Menteri Lama Naples, adalah Menteri Lama yang membawa armada ke medan iblis. Untungnya, saya tidak ingin dihina. Kali ini, saya akhirnya membawa dewasa kaisar kembali ke alam semesta pertama dengan selamat. Jika tidak, jika kali ini gagal lagi, Menteri Lama tidak akan lagi melihat ayah Jiandong, dan hanya ada satu kematian untuk berterima kasih kepada dunia. Oh, saya tidak tahu apa yang bisa ditambahkan dewasa kaisar pada penunjukan veteran. Alasan mengapa saya pergi ke bintang Tianhe adalah untuk menyediakan waktu untuk mempersiapkan dinasti bintang kekaisaran. Hei, prestise dewasa kaisar di federasi, kali ini, akan ada kemuliaan penyambutan yang besar pada dinasti. Upacara, kaisar-kaisar, juga butuh waktu penyangga, lakukan persiapan yang diperlukan. Apakah Napoli ada di atas? Bagus, Anda sangat baik, pangeran ini sangat puas. Ye Xuan benar-benar puas dengan niat Napoli yang jelas, tetapi semakin banyak pihak lain, semakin besar gaya pangerannya. Saat ini, tidak peduli apakah itu sikap atau nada, itu tidak bertentangan dengan pangeran yang benar-benar populer. Naik benteng bintang dari 5 legiun abadi Teran semuanya memasuki lubang cacing kosmik, dan meluncurkan lompatan ruang angkasa tingkat pesawat. Setelah sekitar 1 hari, mereka mencapai tepi alam semesta ketiga Teran, yaitu, medan bintang pemakaman. Pada titik ini, semua prajurit dari seluruh armada benteng, semuanya menaruh hati mereka, kali ini ke alam semesta pertama. Mereka awalnya datang dengan maksud perang mati. Saya tidak menyangka hasil akhirnya seperti datang untuk memimpin jasa. Saya belum melihat musuh dan menembak secara acak, dan kemudian saya melihat Kaisar Xuan. Bawa dia, dan mulailah perjalanan pulang secara langsung.
Dengan kembalinya Enron Kaisar Xuan, mereka semua akan menjadi pahlawan dan harus memiliki jasa militer. Resimen abadi dari Kam Sains dan Teknologi Teran telah berulang kali memasuki alam semesta pertama dan Tianzu serta para budaknya, dan kali ini, rasa takut adalah yang paling nyaman dan paling nyaman. Karena alasan ini, semua perwira dan prajurit di 5 seluruh armada berterima kasih kepada Ye Xuan, pangeran dari Pangeran Suci. Di era Perang Bintang ini, tidak mudah untuk mendapatkan latihan militer pertama kali. Ketika saya bertemu Xuan Huangzi, saya menemukan hal baik semacam ini. Ini membuat mereka menyadari bahwa Xuan Huangzi pasti fuxing, dan bahwa Ye Xuan dan Kaisar Long Tianbas sebelumnya di kabin komando tingkat atas benteng utama relatif cepat, dan mereka juga berkomunikasi satu sama lain melalui beberapa benteng bintang. Semua perwira dan prajurit armada menyadarinya. Hampir semuanya menyadari kebangkitan Kaisar Xuanzi. Oleh karena itu, hampir semuanya memiliki rasa malu yang sama seperti Napoli. Saat ini, tim tersebut setia kepada Kaisar yang berperilaku baik. Manfaat masa depan jelas terbukti dengan sendirinya. Saat ini, Ye Xuan tidak tahu bahwa dia telah memanen semua perwira komandan di 5 benteng bintang dan para loyalis dari prajurit yang bertarung berikut. Situasi ini lebih jelas di kabin komando atas kapal induk tempat Ye Xuan berada saat ini. Ratusan perwira dan prajurit tentara abadi yang mengendalikan benteng masing-masing berada di posisi mereka sendiri. Namun, karena mereka tidak dalam kondisi pertempuran saat ini, dan mereka memperluas ruang mereka di tingkat pesawat, tidak banyak hal yang perlu mereka kendalikan secara manual. Sementara para prajurit ini tetap pada posisi masing-masing, pandangan mereka juga datang dari waktu ke area istirahat di tengah modul komando. Di tengahnya, penuh dengan panas. Perasaan diperhatikan oleh Ye Xuan seperti ini bukan tampaknya. Misalnya, setelah menjadi putra nyamuk hitam, ini adalah kasus ketika putra-putra dilakukan. Tetapi pada saat itu berada di belakang musuh, dan armada keluarga kerajaan iblis segera datang, Ye Xuan secara alami tidak dapat sepenuhnya bersantai, jadi tidak ada perasaan yang terlalu kuat pada saat itu. Tetapi saat ini berbeda, semua bahaya hilang, dan seluruh tubuh dan pikirannya menjadi rileks. Pada saat ini, dia merasakan antusiasme dari proyeksi di sekitarnya, dan dia segera merasakan emosinya. Kekuatan benar-benar hal yang baik. Sejak memasuki lingkungan berbintang, dia selalu bersikap kaku, dan kali ini, memanfaatkan kesempatan untuk berperan sebagai pangeran penyanyi, itu seharusnya menjadi saat yang tepat. Bagaimanapun, sebagai dinasti-dinasti, itu terlalu rendah hati, tetapi mencurigakan, dan itu adalah tamparan di wajah, tetapi juga untuk peran-peran. Berpikir demikian, Ye Xuanyi membuat ketenangan pikiran, dan kesombongan di wajahnya tidak pernah surut. Jelas bahwa dia telah menemukan ritme perasaan. Hanya saja penampilan ini dianggap biasa saja di mata semua orang. Tidak begitu membosankan, tetapi di mata Ungu Xuan Yuan, tetapi itu membuat giginya gatal. Saat ini, dia telah menentukan daunnya. Xuan memang pangeran Xuan yang sebenarnya, orang ini menipu dirinya sendiri. Melihat ke belakang, saya harus mencari kesempatan untuk mengemasnya. Pangeran Kaisar, ada satu hal yang harus diminta oleh veteran itu untuk dosa. Pada saat ini, karena saya sudah memulai perjalanan pulang, tidak ada kecelakaan, jadi bahkan Napoli pun santai. Jiwa diambil dan roh diambil. Setelah duduk di tempat istirahat pusat kabin komando bersama Ye Xuan, berhati-hatilah. Saya menuangkan beberapa cangkir, dan selain Ye Xuan, dia juga berbagi dengan Xuan Yuanxian. Selain itu, beberapa pengakuan kolonel dan bahkan jenderal dari jajaran itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk, semuanya disertai dengan berdiri dengan hati-hati di belakang Napoli. Hei, kenapa kamu berdiri? Saudara-saudara yang lain punya tugas, dan mereka tidak bisa pergi. Kamu baik-baik saja, duduk, minum bersama. Ye Xuan melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Napoli. Dia menatap kolonel dan para jenderal yang berdiri di belakang Jenderal Napoleon dari Napoli. Pada saat yang sama, tangan kanannya juga melingkari, menunjuk ke posisi di sekitarnya. Kapal mengendalikan para prajurit. Saudara-saudara, semua orang tercengang dan kemudian bersemangat. Kaisar benar-benar ramah, terlalu mudah didekati, dan sangat langka, ada banyak penggemar di seluruh federasi, yang jelas-jelas diyakinkan oleh kebajikan. Untuk sesaat, beberapa prajurit yang lebih mudah tergerak bahkan memerahkan mata mereka,
dan para kolonel dan mayor yang berdiri di belakang Napoli bahkan lebih bersemangat. Melihat ke arah Naples, melihat yang terakhir mengangguk dengan bodoh, mereka hanya duduk dengan gembira, masing-masing mengambil segelas anggur, tetapi tidak minum, semua mata menatap Yesuan dengan antusias, cahayanya penuh dengan warna kekaguman. Pada titik ini, Yesuan telah berbalik untuk melihat Naples. Ya, Laksamana, Anda belum selesai, maaf, saya tidak bermaksud menyela. Yang terakhir takut dalam sekejap, dan hampir bangkit, bagaimana kaisar-kaisar berani membiarkan Anda menggunakan kata-kata kehormatan. Anda tidak dapat membuatnya mustahil, apakah Anda masih memanggil saya tua? Petik 2. Laona, dengan, bersamamu. Yesuan hampir tersenyum dan menamparkan, dan menutup mata. Dia mengangguk dan meminta masalah itu turun, baris itu, jangan panggil aku kaisar manapun di masa depan, aku tidak memilikimu yang besar, panggil saja aku Xuan Huangzi, semua orang adalah aku dekat dengan diriku sendiri. Ini masih pertama kalinya pernyataan publik pertama Yesuan adalah memperlakukannya sebagai dirinya sendiri. Dalam perjuangan faksi dinasti, wacana seperti itu setara dengan menerima ketulusan Napoli dan yang lainnya. Yang terakhir sangat bersemangat, dan warna wajahnya juga lebih tebal, Xuan Huangzi, Laona Wei, terakhir kali mengejarmu, tetapi kemudian tidak ada cara, benar-benar melarikan diri ke langit berbintang. Pada saat itu, aku takut tidak takut oleh Laona. Baru saat itulah aku menyadari bahwa kamu harus memiliki rencana yang sangat penting untuk dimulai, dan tidak mudah untuk menghubungi kami. Untungnya, kamu dapat memanfaatkannya. Tolong dosa, tolong putri. Bagaimana dengan itu? Ketika menyebutkan itu, Yesuan memang memiliki gas yang membara, tetapi semuanya telah berlalu. Dia bahkan lebih diberkati dalam penyamaran, tetapi tidak perlu terlalu peduli. Oleh karena itu, ketika dia melambaikan tangannya, dia berkata dengan santai, tidak ada, sebenarnya, kamu masih harus bekerja sama dengan rencanaku. Jika tidak, aku khawatir tidak ada cara untuk memperkenalkan benteng berbintang orang-orang Tianzhu ke kuburan langit berbintang. Ayo, kaisar akhirnya tidak bisa menyingkirkannya. Untung saja semuanya sudah beres. Hei, semua orang tercengang, kaisar, Anda mengatakan bahwa rencana Anda adalah untuk memperkenalkan benteng berbintang dari orang-orang Tianzhu ke dalam kuburan berbintang, dan kemudian membunuhnya. Setelah beberapa saat tercengang, Naples menelan ludah dan akhirnya mengatakan sesuatu, dan sudut matanya berkedut semakin banyak dan, apakah Anda berhasil? Sebenarnya, bukan hanya dia, tetapi juga beberapa kolonel yang juga duduk di sebelah jajaran jenderal, dan ekspresi mereka mirip. Ini benar-benar terlalu konyol, tidak mungkin, mereka tiba-tiba memiliki perasaan, tampak seperti bagian depan Xuan Huangzi, sedikit seperti membual. Xuan Yuanzian telah mengangkat matanya langsung, dan dia tidak memiliki keyakinan sama sekali. Untuk semua ini, Yesuan melihatnya, tetapi dia tidak peduli, dan dia mengungkapkan berita saat ini, yang juga disengaja. Dengan mayat bayi tanpa kepala dan 9 manik Lei Yuan yang tersisa sebagai kartu, benteng berbintang dari kebangsaan Tianzhu, peran Yesuan telah kecil, setidaknya telah kehilangan kualifikasi sebagai kartu. Kali ini, kembali keteran pasti akan jatuh ke dalam pertikaian faksional antara keluarga kerajaan kekaisaran. Jika terjadi bahaya, Yesuan tidak akan ragu untuk mengorbankan benteng bintang langit yang murah ini jika perlu. Oleh karena itu, sekarang dia menyebutkan masalah ini, itu dapat dianggap sebagai vaksinasi pertama, agar tidak tiba-tiba mengeluarkan benteng langit berbintang di masa depan, yang menyebabkan keraguan. Sebenarnya, itu bukan hanya benteng berbintang, bahkan pasukan nyamuk dan binatang buas, dan dia tidak berencana untuk bersembunyi. Pada saat ini, sebagai pencegahan di masa depan, tulang dan otak pertama semuanya dikatakan. Bagaimanapun, tidak ada yang percaya saat ini. Yesuan benar-benar menggunakannya, tetapi mereka dapat mengingat kata-kata yang diucapkan Yesuan saat itu. Pada saat itu, akan ada lebih sedikit penyamaran. Kekuatan-kekuatan ini, dia tidak bermaksud untuk menutupi terlalu banyak, bagaimanapun juga, bukan kartu. Kartu aslinya sekarang adalah mayat bayi tanpa kepala dan Lei Yuanzhu, serta sihir busur suci, Lei Diin dan sebagainya. Oh, ya, ada Dragonfield ke Battleship, tetapi sayangnya belum tumbuh dewasa. Tentu saja, ada juga kartu terakhir, yaitu lompatan koordinat antar bintang, tetapi di bidang kosmik pertama, Yesuan belum mencap koordinat bidangnya sendiri,
tetapi dapat digunakan untuk melarikan diri, menemukan yang tepat. Lokasi, pertama-tama selesaikan masalah ini. Saat ini, dengan jatuhnya kata-kata Naples, Yesuan adalah tangan besar dan lambaian. Dia peduli, ya, hanya ada satu orang Tianzu di benteng berbintang kebangsaan Tianji. Itu adalah seorang pria dalam kegelapan, keluar dari benteng. Butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menyingkirkannya, dan kemudian saya mengambil benteng itu. Sekarang, tangan kaisar tidak hanya memiliki 2 iblis berdiameter 10.000 meter yang mengintai benteng, tetapi juga benteng bintang 100.000 meter di negara Tianzu. Mereka semua adalah pasukan pribadi. Mereka tidak ada hubungannya dengan dinasti. Anda dapat yakin, ikuti Laozi, saya beberapa kaisar, di masa depan, harus seperti daun bawang, dan cepat atau lambat saya akan berkemas semua. Selain itu, ada pasukan nyamuk di tangan kaisar, 1.000.000 nyamuk, siapa yang bisa menolak? Ada 1 skuadron binatang berkulit 10.000. Ketika armada datang, Anda bisa melihatnya sekilas. Selain itu, pelayan iblis itu banyak dari saya. Ada beberapa skuadron ribuan orang. Semuanya dalam 2 iblis yang mengintai benteng, setia. Dalam satu kalimat, tidak ada kekurangan tenaga kerja dan sumber daya material. Anda hanya perlu melakukannya dengan baik dengan Lao Su. Ketika Yesuan mengatakan itu, Naples dan yang lainnya telah mengerutkan wajah mereka. Nyamuk tahu bahwa binatang buas yang dikosongkan itu lebih seperti guntur. Yesuan mengatakan bahwa ia memiliki 1.000.000 pasukan nyamuk dan binatang buas. Bahkan jenis cacing mengerikan yang dapat mengikis kekosongan alam semesta, kapal perang dan daun bawang memiliki 10.000 kepala. Sapi ini terlalu besar untuk ditiup. Selain itu, apa itu budak iblis? Sebenarnya, saya juga menggunakan kata budak gen, dan itu adalah brigade budak iblis kelas 1.000 orang, atau beberapa. Fakta bahwa iblis adalah seorang budak tidak pernah muncul dalam sejarah. Memang benar bahwa iblis yang dibeli oleh Terran memang ada di sana, tetapi aneh untuk mengatakan bahwa iblis adalah seorang budak. Xuan Huangzi memang memiliki beberapa cara yang kuat, seperti dapat berbaur dengan komunitas iblis, dan naik ke posisi tinggi suku asing yang besar, dan menghitamkan 2 pengintai di punggung musuh, dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Hal-hal ini adalah fakta, dan mereka percaya bahwa bagaimanapun juga, tidak terlalu sulit untuk menerimanya. Tetapi semua yang dikatakan saat ini agak terlalu dibesar-besarkan. Semua orang telah memutuskan bahwa Yesuan sedang membual. Jika Anda memberitahu mereka, data yang diberikan oleh Yesuan masih merupakan hasil reservasi, saya khawatir saya harus menakut-nakuti sekelompok orang di tempat. Pasukan nyamuk, dia bukan 1.000.000 di tangannya, tetapi jutaan. Kekosongan binatang buas, yaitu pasukan prajurit, bukan 1.000 di tangannya, tetapi 100.000. Brigade 1.000 orang iblis, dia bukan beberapa di tangannya, tetapi 10. Semua ini, saya khawatir Yesuan akan menunjukkannya secara langsung. Untuk sesaat, saya khawatir hanya sedikit orang yang berani mempercayainya. Inilah tepatnya alasan mengapa dia sengaja mengatakannya saat ini. Bagaimanapun, tidak ada yang percaya, dan dia dapat menyisihkan waktu untuk penggunaan kekuatan-kekuatan ini di masa depan yang seharusnya tidak menjadi milik manusia. Mengapa tidak apa? Keesokan harinya, Yesuan bersembunyi di kabinnya sendiri. Tidak mungkin, dia belum menyiapkan persiapan psikologis untuk menjelaskan lobak hijau kepada Xuan Yuanxian. Kuncinya adalah bahwa kesempatan itu tidak tepat. Sangat berisik ketika berisik dan mata orang-orang bercampur aduk. Oleh karena itu, saya hanya bisa bersembunyi di kabin dengan alasan, dan kematian saya tidak akan terhindarkan. Bahkan jika itu adalah benteng langit berbintang, butuh waktu lama untuk melakukan lompatan lubang cacing ini. Agar aman, seharian penuh akan dihabiskan di jalan. Yesuan sendirian di kabinnya, menganggur. Ketika saya menganggur, saya mulai berlatih. Ini akan segera memulai pertikaian antara faksi-faksi royalis di sekte Terran dari sains dan teknologi Terran. Meskipun semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, untuk menggunakan kenyamanan identitas Kaisar Xuanzi untuk melakukan pencarian sumber menelan, Yesuan hanya bisa tak berdaya terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dia sangat perlu meningkatkan kultivasi pribadinya sebagai alam. Dengan pemikiran seperti ini, Yesuan sekali lagi mengeluarkan sejumlah besar sumber nuklir bintang dan mulai berlatih. Mungkin kali ini ia dilemparkan ke sumber nuklir bintang 9 warna 9 tingkat. Hanya dalam 1 hari, ia dipromosikan ke langkah kecil lagi.
Ketika kultivasi ini berakhir, pikiran Yesuan sekali lagi membunyikan nada sistem fagositosis yang familiar, yang langsung mengejutkan hatinya. Hei, selamat kepada tuan rumah, alam semesta. Alam saat ini, satelit adalah tahap ke-9 dari kesempurnaan agung. Tingkat ke-9 sempurna, ada langkah kecil peningkatan lainnya, Anda dapat memasuki dunia keempat planet ini, hati Yesuan bersemangat. Pada saat ini juga lambung kapal tiba-tiba terguncang, dan Yesuan Fu pergi ke hati. Ia tahu bahwa benteng itu telah keluar dari lubang cacing, dan alam semesta ketiga akhirnya tiba. Setelah Napoli kembali dari alam semesta pertama, putra Kaisar Xuan masih hidup, dan ia dilaporkan kepada Kaisar dalam berita tentang pertempuran iblis di alam semesta pertama. Untuk meredakan emosi para penggemar Kaisar, dinasti abadi adalah propaganda resmi pertama dari berita tersebut, dan seluruh dinasti abadi menjadi sensasional. Ada sejumlah besar pangeran yang datang dari bintang-bintang lain di alam semesta pertama. Bahkan kelompok etnis lain di alam semesta kedua memiliki banyak orang kuat yang datang. Bagaimanapun, kedudukan kontribusi federal dapat dilihat di mana-mana. Selama itu adalah bintang eksekutif Aliansi Republik Federal Tiongkok, ada platform urusan federal. Saya mengetahui bahwa Xuan Huangzi masih hidup, dan seperti pahlawan yang benar-benar kesepian, jauh di belakang musuh, bertempur di alam semesta pertama dari medan bintang iblis. Semua penggemar Kaisar ini berbondong-bondong ke domain Tianhe, gelombang solidaritas lebih tinggi dari satu gelombang. Untuk mengatakan idola kualitas terbaik di era ini, di bawah situasi saat ini, saya khawatir tidak ada yang berani bersaing dengan Xuan Huangzi lagi. Kemudian, dengan benteng bintang dari 5 dinasti abadi Teran datang ke ladang bintang pemakaman dan memasuki lubang cacing kosmik yang mengarah ke alam semesta pertama, semua penggemar pangeran dari seluruh ladang bintang pemakaman bersorak. Seluruh bintang Tianhe segera meledak setelah ini. Benteng bintang 5, jika ini masalahnya, Kaisar-Kaisar tidak akan dapat mengambil wajah dari alam semesta pertama. Oleh karena itu, hampir semua orang telah mengidentifikasi fakta bahwa bahkan jika itu datang, tidak lama kemudian, Kaisar Xuan akan dapat dengan lancar kembali ke Teran dengan benteng bintang 5 ini. Semakin banyak penggemar Kaisar mendengar berita itu, bintang Tianhe di antara kerumunan, komandan militer dan politik dari 2 bintang Tianhe, Bai Zhengjun dan Zhao Long, keduanya bersemangat dan gemetar. Saya tidak bisa mengatakan seperti apa itu. Gembira dan gembira, karena Kaisar Xuanzi akhirnya memenuhi harapan, dan hari ini orang Filipina dari seluruh Federasi Wanluo, alam semesta pertama dari keluarga surgawi bahkan karena ia merilis perintah pencarian kosmik pertama. Jika Kaisar Xuanzi dapat kembali dengan selamat kali ini, maka dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang berhasil kembali ke alam semesta ketiga di bawah komando kosmik pertama dari keluarga surgawi. Itu benar. Setiap objek pencarian sebelumnya dari alam semesta pertama ingin jatuh di alam semesta pertama. Komando kosmik pertama dari kebangsaan Tianji tidak berarti bahwa tokoh-tokoh penting Teran yang tidak berada di alam semesta pertama pada waktu itu. Jika tidak, pentingnya Kaisar abadi saat ini jauh dari Kaisar Xuan, tetapi ia tidak menarik tatanan kosmik pertama. Dicari, setiap orang penting yang dicari oleh orang-orang yang dicari adalah orang-orang yang dicari di alam semesta pertama. Dalam hal ini, jelas sulit untuk kembali hidup-hidup. Tidak ada keberhasilan dalam sejarah. Mereka semua setelah kejatuhan, dan mereka adalah 3 alam semesta. Sebagai satu-satunya pahlawan yang hidup dan kembali ke Teran di alam semesta pertama, Xuan Huangzi, bagaimana karirnya akan cemerlang, hampir tidak ada ketegangan. Sebelum ini, Bai Zhengjun dan Zhao Long muncul di depan Xuan Huangzi. Itu sedikit sentimen. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk lepas landas dan itu sudah ada di depan Anda. Alasan mengapa keduanya gemetar secara alami karena keberadaan Xuan Yuanxian. Ketika Kaisar Xuanzi jatuh ke tangan Legiun Pengintai Iblis, mereka berusaha mencegah berita itu bocor dan bahkan lelah dengan diri mereka sendiri. Xuan Yuanxian turun, tetapi kemudian pihak lain melarikan diri dengan harta rahasia pengawal keluarga Xuan Yuan. Belum lama ini, armada Napoli datang untuk pertama kalinya. Xuan Yuanxian muncul, hampir tidak membuat Bai Zhengjun dan Zhao Long takut di tempat. Akibatnya, Xuan Yuanxijing mungkin menjadi jantung Kaisar dan keselamatan, tidak memperhatikan mereka berdua. Sejak saat itu, Xuan Yuanxian telah bersama Laksamana Napoli, kali ini adalah kedua kalinya ke alam semesta pertama. Jika dia dan Xuan Huangzi kembali bersama, akan butuh waktu untuk meninjau kembali hal-hal lama,
dan mereka akan menghitung akun lama dengan mereka. Dalam hal ini, Bai Zhengjun dan Zhao Long benar-benar berada di dasar. Pada titik ini, keduanya berkumpul di kediaman resmi bintang Bai Zhengjun, dan mengingat kejadian ini, mendesah dan mendesah. Pada saat ini juga seorang pengurus rumah tangga tua dari kediaman resmi bintang bergegas masuk dengan gembira. Sorak-sorai orang-orang telah melewati aula, Xinchang, Xuan Huangzi telah kembali, Jenderal Napoli, armada baru saja mengirim pesan yang meminta penggunaan jaringan bintang-bintang Tianhe, parit yang terhubung ke jaringan langit atas, dan mereka telah keluar dari lubang cacing dan datang ke sini. Petik 2. Apa? Hebat, saya akan segera merilis berita. Saya berharap 10.000 orang berikutnya akan bertemu dengan pemandangan Xuan Huangzi. Itu akan dapat mengalihkan perhatian keluarga Xuan Yuan. Itu adalah terburu-buru ke langit atau sekilas, lihat saja hari ini. Baik Bai Zhengjun dan Zhao Long segera berdiri, bahkan ketika instruksi dikeluarkan. Pada saat yang sama, kedua pria itu segera bergegas keluar dari kediaman resmi Bai Zhengjun, mulai mengatur personel, pergi keluar susunan bintang, mengatur untuk bertemu tim. Kembalinya tokoh-tokoh seperti Xuan Huangzi merupakan peristiwa besar bagi seluruh Federasi Wanluo. Bai Zhengjun dan Zhao Long merupakan pertempuran pertama bagi Kaisar untuk kembali ke Teran. Semua persiapan resmi telah ditatap oleh banyak mata. Dalam hal apapun, tidak ada yang dapat dikritik. Terlebih lagi, mereka juga berjongkok di dalam hati mereka sendiri, hanya menantikan yang terbaik berikutnya, berharap untuk menyelesaikan krisis hidup dan mati yang mungkin datang kapan saja. Singkatnya, kali ini upacara penyambutan, Bai Zhengjun dan Zhao Long melompat-lompat, membuat solusi untuk seluruh tubuh dan bertarung secara menyeluruh. Berita itu dengan cepat keluar, dan seluruh bidang bintang Tianhe menjadi sensasional. Sejumlah besar pusat kekuatan federal di bidang bintang terdekat bergegas ke samping, dan para penggemar para pangeran yang awalnya berada di bintang Tianhe pergi ke beberapa. Di luar bintang, saya ingin melihat pahlawan yang muncul dari benteng bintang sejak awal. Dan lebih dari itu, ia tertinggal di bintang Tianhe, dengan penuh harap menantikannya, lagi pula, sejak kembalinya Kaisar Xuanzi ke bintang Tianhe, ia pasti akan memasuki bagian dalam bintang-bintang. Tetaplah di sini, Anda dapat melihat Xuan Huangzi sendiri. Ia juga berada di momen ini, termasuk seluruh jaringan militer dari semua bintang administratif Republik Federal Tiongkok, termasuk Tianhe, yang menunjukkan daftar titik kontribusi federal di dunia, dan sekali lagi telah menghasilkan perubahan yang gila. Semua orang yang melihat pemandangan ini benar-benar ketakutan. Kali ini, data daftar berubah, dibandingkan dengan Kaisar Xuanzi yang asli dengan mudah masuk ke dalam daftar 2 kali, lebih gila dan memalukan, kali ini. Xuan Huangzi benar-benar maju 100 kali. Dan itu masih dalam waktu kurang dari 1 menit. Tidak ada yang akan dipercaya dalam segala hal lainnya. Faktanya, bahkan jika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang masih merasa seperti berada dalam mimpi. Itu terlalu tidak normal. Di bintang-bintang administratif yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Federasi Vatikan, pada saat ini, semua suara udara dingin terdengar daftar, yang ke-999. Yesuan, 8 langkah meteor. Nomor tentara bayaran antar bintang, Ta13.148.080. Poin kontribusi federal saat ini, 176.878.943 juta. Di atas, setelah Yesuan meninggalkan alam semesta ketiga, ia selalu menunjukkan data poin kontribusi tentara bayaran antar bintang federal pribadinya di akhir daftar poin kontribusi federal. Data ini tidak berubah untuk waktu yang lama. Mengumpulkan data ini adalah kartu tentara bayaran antar bintang virtual, dibundel dengan kartu identitas virtual warga negara federal, dan dicap dalam semangat setiap warga negara federal. Setelah tentara bayaran bintang ditangkap, merek tentara bayaran antar bintang virtual yang dicetak dalam metafisiknya akan diidentifikasi, dan setelah menghitung poin kontribusi, sinyal tertentu akan dikirim dan diterima oleh jaringan bintang utama Venus. Kemudian, jaringan bintang utama akan memberikan umpan balik data ke database. Jika jumlah data telah mencapai level yang dapat menyebabkan perubahan peringkat kontributor, maka jaringan bintang utama federal juga akan menerbitkan pertama kalinya ke Balai Urusan Federal di semua bintang administratif seluruh federasi. Sinyal, sesuaikan data daftar. Namun,
Sinyal jaringan utama jaringan bintang federal hanya dapat mencakup alam semesta ketiga. Itu adalah alam semesta kedua yang menjadi milik Federasi Venezuela. Dalam hal transmisi data, itu harus lebih lambat. Adapun alam semesta pertama yang dikendalikan oleh keluarga surgawi, apalagi, untuk jaringan bintang federal, ada area kosong, dan keluarga surgawi tidak dapat mengizinkan jaringan utama Venus, yang memperluas tentakel pergi ke samping. Oleh karena itu, begitu tentara bayaran antar bintang memasuki alam semesta pertama, kartu identitas virtual warga negara federal yang tercetak di dewa-dewanya, dan kartu virtual tentara bayaran antar bintang, untuk sementara akan tertidur. Meskipun data telah dikumpulkan dan diidentifikasi, itu hanya dapat disimpan sementara. Setelah kembali ke alam semesta ketiga atau alam semesta kedua, data akan diumpankan kembali ke jaringan bintang federal. Begitu pula dengan Ye Xuan. Kali ini ia pergi ke alam semesta pertama tempat orang-orang Tianji berada, tetapi ia melakukan banyak hal hebat di magisian. Membunuh sejumlah besar iblis dan menaklukkan sejumlah besar iblis untuk menjadi budak iblis hanyalah beberapa dari sekian banyak item pendapatan. Memasuki tanah terlarang suci bintang ajaib adalah item pendapatan yang besar. Bagaimanapun, sejumlah besar kristal duka yang diperoleh adalah sumber daya yang tidak dimiliki oleh umat manusia. Meskipun jatuh ke tangan Ye Xuan, bukankah pertumbuhan Ye Xuan bukanlah kekuatan Terran? Oleh karena itu, ini juga termasuk dalam poin kontribusi federal. Ada juga pasukan nyamuk dan pasukan tentara. Dan perolehan putra dan poin yang diperoleh dengan membunuh sejumlah besar roh jahat. Bahkan lebih mengkhawatirkan bahwa keluarga Tianji mengeluarkan perintah pencarian kosmik pertama, tetapi catatan besar kembali ke Terran dengan aman membawa poin tak berwujud yang menginspirasi bagi semua anggota federasi yang kuat. Selain itu, kembalinya benteng kehidupan Hoshino, warisan pelopor sains dan teknologi Terran. Ada juga penangkapan kupu-kupu, serta pembunuhan skor tingkat tinggi dari keluarga surgawi tingkat tinggi, dan seterusnya. Semua ini, ketika Ye Xuan berhasil di alam semesta pertama, dicatat oleh merek tentara bayaran antar bintang federal yang dicap dalam dewa-dewanya, dan poin-poinnya dihitung, tetapi mereka selalu disimpan. Tetapi saat ini, dengan Ye Xuan kembali ke alam semesta ketiga, merek tentara bayaran antar bintang virtual federal yang tercetak dalam dewa-dewanya sekali lagi menghubungi jaringan utama langit berbintang federal. Oleh karena itu, semua poin kontribusi poin semuanya umpan balik pada satu waktu. Ini secara langsung mengarah ke poin kontribusi dan data dasar Ye Xuan, dan langsung mengambil roket dan langsung naik. Tentu saja, kartu tentara bayaran antar bintang federal hanya akan memberikan umpan balik poin kontribusi poin dan beberapa data dasar, seperti peningkatan perbaikan Ye Xuan. Tetapi bagaimana poin kontribusi ini berasal, siapa yang membunuh mereka, apa yang mereka dapatkan, dan tentara bayaran antar bintang federal tidak akan memberikan umpan balik. Ini juga merupakan sarana kerahasiaan. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik federal manapun tidak akan melakukan apapun. Seolah-olah sedang dipantau. Bahkan jika hal-hal ini hanya diumpankan kembali ke jaringan bintang federal, mereka tidak akan diungkapkan kepada publik, tetapi beberapa orang masih memiliki izin untuk mengakses informasi rahasia dan informasi jaringan bintang federal. Jika Anda merekam hal-hal ini, itu jelas mengganggu. Jadi semua kartu tentara bayaran antar bintang virtual federal tidak akan memberikan umpan balik informasi ini. Ini sudah menjadi konsensus. Dari momen berikutnya ketika benteng andalan Ye Xuan keluar dari lubang cacing kosmik, merek tentara bayaran federal virtual yang dicap dalam dewa-dewanya terhubung kembali dengan jaringan bintang federal, dan data tentara bayaran antar bintangnya langsung melompat sedikit dan membuat perubahan. Data perubahan pertama adalah sebagai berikut. Daftar, yang ke-899. Ye Xuan, satelitnya 9 langkah. Nomor tentara bayaran antar bintang, Ta13.148.080. Poin kontribusi federal saat ini, 376.878.482.30 juta. Dalam perubahan pertama, perbaikannya disegarkan, dari tingkat pertama meteor pertama ke urutan ke-8, ke satelit waktu nyata terbesar ketiga saat ini. Tetapi data ini tidak dianggap serius, bagaimana lingkungan satelit bisa begitu merajalela di alam semesta pertama. Selain itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan Xuan Zizi untuk meninggalkan alam semesta ketiga? 2 atau 3 bulan, bagaimana bisa langsung naik dari alam pertama ke alam ketiga? Ini jelas disembunyikan dan diperbaiki.
Selain itu, tempat ke-999 yang asli, tetapi juga melonjak ke ke-899, tiba-tiba melonjak dalam daftar 100, hal semacam ini, tidak ada dalam sejarah. Adapun poin kontribusi federal, lebih dari 200 juta poin. Semua orang ini mati rasa. Sebelum ini, Kaisar Xuanzi dibagi menjadi 2 kali, dan poin kontribusinya dinaikkan dari 0 menjadi lebih dari 100 juta. Sekarang tambahkan 200 juta, itu bukan apa-apa. 30 juta di belakang tanda kurung adalah nilai yang dia gunakan untuk menukar cairan kultur Gen 3 tabung dan 9 tahap. Dibandingkan dengan 300 juta poin kontribusi yang ada, sepersepuluhnya tidak. Dapat dikatakan bahwa dalam hal poin kontribusi federal, Xuan Huangzi saat ini jelas merupakan tiran lokal yang super. Meskipun ada lebih dari 800 pusat kekuatan federal di depannya, yang mana yang tidak naik ke peringkat ini setelah ratusan atau bahkan ribuan tahun. Pada dasarnya, berapa banyak poin federal yang telah diperoleh, dan semuanya menghabiskan jumlah yang hampir sama. Bahkan jika ada orang seperti Ye Xuan, ada ratusan juta poin, tetapi keberadaan seperti ini benar-benar langka. Namun, ketika semua orang kagum dengan ini, berpikir bahwa ketika ini berakhir, poin dan data peringkat Ye Xuan sekali lagi akan melonjak liar. Perubahan berikut belum dipindahkan ke ranah-ranah. Itu selalu menjadi urutan ke-9 dari satelit. Namun, perubahan dalam peringkat dan poin kontribusi dari daftar tanah tidak pernah berhenti. Itu akan berubah hampir setiap menit atau lebih. Daftar, yang ke-799. Poin kontribusi federal saat ini, 576.878.943 juta. Daftar, yang ke-599. Poin kontribusi federal saat ini, 1.379.499.493 juta. Daftar, yang ke-399. Poin kontribusi federal saat ini, 2.768.487.493 juta. Pada awalnya, masih ada 100 orang yang melompat. Pada akhirnya, sebenarnya ada 200 orang yang naik, dan poinnya bahkan lebih dari 2,6 miliar poin. Poin kontribusi yang begitu gila, biarkan seluruh Federasi Wanluo, keheningan yang mematikan, ya Tuhan, aku sudah menembus 300 teratas. Ini jelas ritme daftar, ini pemberontakan total. Setelah itu, dia adalah saudaraku. Bagaimanapun, aku harus mengikuti Xuan. Di belakang Kaisar, poin ini menghasilkanmu sama sekali tidak menginginkannya. Bermain adalah ya, lebih dari 4 miliar poin kontribusi federal. Aku belum pernah melihat sebanyak ini dalam hidupku. Dengan bos Xuan Huangzi, sulit untuk berpikir untuk tidak menghasilkan uang. Mungkin kamu memiliki kesempatan untuk masuk daftar. Aku, bagaimana jika kamu bisa masuk daftar dalam hidup ini, bahkan jika itu adalah yang ke-1000, aku akan memberimu sepatu. Di mana mencarinya? Aku sudah mencapai 200 teratas. Aku bertaruh bahwa siapapun yang mengambil 1000 poin dan bertaruh padaku, aku akan menyelinap ke tempat ke-100 dan masuk daftar. Bergantung, kamu mengambil uang, taruhan bisa, kita berubah, aku akan bertaruh pangeran-pangeran bisa masuk daftar dunia. Benar-benar tidak tahu malu, ingin menunjuk poin, gila, kamu. Sungai Tianxing, platform urusan federal. Sejumlah besar penggemar Kaisar berkumpul di sini, dikelilingi oleh kebocoran, semua melihat ke depan, pemandangan berkumpul di layar besar. Layar ini awalnya dibagi menjadi 3 bagian, 3 menunjukkan daftar, 1 menunjukkan daftar, dan 1 menunjukkan daftar. Tapi sekarang, sepertiga layar yang menampilkan daftar orang, data daftar orang belum ditampilkan, dan telah menjadi tampilan data Ye Xuan sendiri, font yang terlalu besar mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa peringkat dan data poin tentang Ye Xuan pada layar ini telah berubah sepanjang waktu. Sama seperti penggemar pangeran yang tak terhitung jumlahnya membicarakannya, peringkat dan data poin Ye Xuan saat ini diperbaiki sementara. Daftar 0, 199. Poin kontribusi federal saat ini, 6.678.878.943 juta. Peringkat ke-199 dalam daftar, poin kontribusi federal,
lebih dari 6,6 miliar. Ini data telah membuat banyak orang mati rasa. Namun, semua orang tahu bahwa itu akan berubah. Kali ini, jika Xuan Huangzi gagal masuk ke dalam daftar, yaitu 100 teratas, semua orang tidak akan mau. Faktanya, Xuan Huangzi tidak memenuhi harapan, dan data pada daftar berubah lagi. Celestial, 99. Poin kontribusi federal saat ini, 9.767.687.493 juta. 100 lompatan lagi dalam peringkat, poinnya lebih dari 3 miliar sekaligus, mencapai lebih dari 9 miliar, hampir 1 miliar. Daftar Celestial, 1-100. Daftar, 101-10000. Daftar orang, tahun 1001-10.000. Ada banyak sekali orang kuat di seluruh Federasi Vatikan. Hanya Terran yang memiliki kam sains dan teknologi serta kam pemahaman. Selain Terran, ada banyak kelompok federal lainnya di alam semesta kedua. Yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dalam daftar, adalah 10.000 pertama. Meskipun data dari 100 orang terkuat dalam daftar masih berubah, bagaimanapun, mereka masih mendapatkan poin kontribusi federal, tetapi peringkatnya tidak berubah selama ribuan tahun. Hari ini adalah pertama kalinya dalam peringkat daftar, mantan pemimpin kuat dalam daftar, diperas oleh Ye Xuan. Orang kuat itu, yang awalnya berada di peringkat akhir daftar, ke-100, tetapi sekarang, telah menjadi yang pertama dalam daftar, ke-101. Ketika perubahan data ini muncul, di langit berbintang yang gelap di alam semesta kedua, bisikan kesedihan dan kesuraman keluar, apakah kekaisaran dinasti abadi? Bagus, cukup, dewa menghabiskan ribuan tahun. Aku hanya bergegas ke daftar tahun ini, tetapi hari ini diperas olehmu, menunggu. Jika Ye Xuan adalah satu-satunya pemimpin dalam daftar di milenium, dan keberadaan ini jelas merupakan satu-satunya yang ada di daftar teratas, yang pertama adalah kemuliaan, dan dia memalukan, tidak heran begitu kesal. Mendengarkan suaranya, itu stagnan dan tumpul, dan itu jelas bukan ras manusia. Faktanya, 100 orang kuat dalam daftar surga, hanya sekitar setengah dari Terran, dan setengah lainnya adalah yang terkuat dari kelompok federal lainnya di alam semesta kedua. Kali ini, Ye Xuan memeras pembangkit tenaga federal selain Terran, dan jumlah orang dalam daftar itu satu lagi. Bagi seluruh Terran, itu adalah masalah wajah. Bagaimanapun, peringkat daftar tersebut tidak berubah selama ribuan tahun. Tiba-tiba, satu orang yang telah berada dalam daftar selama 1000 tahun terakhir sebenarnya adalah ras manusia. Siapapun akan merasa bangga dan bersemangat. Saat ini, Ye Xuan bergegas masuk ke dalam daftar saat itu, seluruh alam semesta ketiga dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari bintang administratif, penggemar kaisar yang tak terhitung jumlahnya bersorak serempak. Bahkan banyak pria yang bukan penggemar kaisar telah menjadi penggemar pangeran sejati sejak saat ini, dan mereka masih fanatik. Bagaimanapun, kesombongan surgawi manusia seperti ini, milenium lain, selama ribuan tahun, mungkin tidak dapat melihatnya. Pada saat yang sama, di bintang abadi dari dinasti kekaisaran abadi dari kam sains dan teknologi alam semesta pertama, ada beberapa suara di berbagai sudut istana kekaisaran. Meskipun semua orang terkejut, makna kejutan lainnya tidak sama. Bersemangat, bersemangat, kesal, putus asa, dan marah. Ya Tuhan, 18 tahun yang lalu dia benar-benar masuk ke dalam daftar. Ini tidak mungkin. Kaisar Agung dan Kaisar Kedua adalah yang paling menjanjikan untuk memiliki keberadaan tahta abadi. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun, dan mereka hanya tercantum dalam daftar. Apa yang berusia 18 tahun? Oh, ibu, oh, kali ini, apakah ayahmu tidak berani menikahimu? Hahaha, tertawa kecil, pria yang baik, kali ini aku pergi ke alam semesta pertama, ternyata dirampok. Tetapi orang seperti itu hanya cocok untuk memulai cinta kupu-kupu dengan Yingtai, dan itu harus segera kembali. Ya Tuhan, aku harus benar-benar mendapatkan ibu tuanya, dan mengakui istri Yingtai. Sialan, sialan, tua 18 tahun, apakah dia tidak bermain darah ayam setiap hari? Apakah ini pertama kalinya? Jangan biarkan orang hidup. Di antara mereka, bahkan ada suara Kaisar Abadi, daftar dewa. Tua 18 tahun, apakah ini benar-benar kamu? Tapi, ya dan tidak, sungguh tidak penting. Kalimat sederhana, tetapi mengungkapkan terlalu banyak informasi,
hanya bisikan ini, tetapi tidak seorang pun mendengarnya. Tepat saat kata-kata Kaisar Abadi jatuh, data peringkat Yesuan pada seluruh bintang administratif seluruh Federasi Vatikan berubah lagi. Kali ini, ada 10 orang yang naik ke atas, tetapi tingkat sensasinya jauh lebih banyak daripada 100-200 orang sebelumnya yang melompat naik. Lagi pula, hanya ada 100 di seluruh daftar hari. Yesuan sekarang berada di urutan ke-99, dan 10 adalah sekali. Selama dia melompat 9 kali, dia masuk 10 besar. Itu akan sepenuhnya meyakinkan 3 alam semesta. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Surgawi, ke-89. Poin kontribusi federal saat ini, 12.267.878.843 juta. Surgawi, ke-79. Poin kontribusi federal saat ini, 17.678.943 juta. Surgawi, ke-59. Kontribusi federal saat ini poin, 23.678.943 juta. Celestial, ke-49. Poin kontribusi federal saat ini, 29.267.789.843 juta. Setelah beberapa kali lompatan, hanya dalam 3 menit, mereka melesat ke 50 besar, dan poin federal mencapai hampir 30 miliar poin. Angka yang mengerikan ini adalah beberapa eksekutif inti federal yang sebenarnya. Saya tidak bisa menahan perasaan bahwa jantung saya mandek, saya tidak bisa memperlambat diri, dan saya takut di tempat dengan Yesuan yang bergegas ke garis depan daftar, mereka semua memasuki 50 besar. Seluruh Federasi Wanluo, bahkan termasuk keluarga surgawi kosmik pertama yang diam-diam mengintip semua ini, benar-benar jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang sudah mati rasa saat ini. Mereka sekarang menahan napas dan memperhatikan daftar. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah Pangeran Xuan, yang dapat bergegas ke 10 besar dalam daftar. Dalam 10 besar daftar, hanya ada 5 orang kuat, dan 5 lainnya adalah anggota kuat lainnya dari alam semesta kedua. Ke-10 orang ini, dalam daftar dunia, telah menempati 10 tahun teratas dari puluhan ribu tahun, masing-masing adalah supremasi seluruh Federasi Wanluo, banyak orang, bahkan selama ribuan tahun belum pernah bertemu. Jika daftar poin data mereka sesekali berdetak dan berubah, seluruh federasi bahkan bertanya-tanya apakah mereka telah jatuh. Dapat dikatakan bahwa jika Yesuan dapat bergegas ke 10 besar, maka kaisar berikutnya dari dinasti abadi sama sekali bukan miliknya. 10 besar hanya 5 orang, lebih dari 1, di seluruh umat manusia, itu hebat tidak ada kontribusi. Hanya poin ini yang cukup bagi dinasti abadi untuk memilihnya sebagai pewaris tahta berikutnya. Bagaimanapun, daya tarik yang tak terlihat itu sangat mengerikan. Kalajengking raksasa semacam ini, seperti pilar-pilar roh etnis, terkadang dapat mencapai 1000 kuda dalam satu kalimat. Inilah sebabnya mengapa puncak alam semesta dari alam semesta pertama, dan semua kelompok federal tingkat tinggi di alam semesta kedua, menaruh perhatian besar pada masalah ini. Federasi Faro, yang terdiri dari Teran dan sejumlah besar kelompok etnis lain di alam semesta kedua, meskipun dalam keluarga surgawi kosmik pertama, seluruh federasi itu bulat, tetapi di dalam federasi, alam semesta ketiga Teran dan alam semesta kedua kelompok etnis lain di federasi masih diam-diam bersaing satu sama lain. 10 perubahan teratas dalam daftar celestial memang dapat memiliki dampak halus pada kompetisi semacam ini. Di mata publik, peringkat poin kontribusi Yesuan telah berubah lagi. Celestial, ke-39. Poin kontribusi federal saat ini, 35.768.789.743 juta. Kemudian, lagi, Celestial, ke-29. Poin kontribusi federal saat ini, 42.676.878.943 juta. Akhirnya, saya datang lagi. Celestial, tempat ke-19. Poin kontribusi federal saat ini, 52.768.878.843 juta. 3 perubahan berturut-turut,
setiap kali hanya sekitar 20 detik. Setelah 3 perubahan, peringkat Yesuan telah memasuki 20 teratas, poin kontribusi federal telah mencapai lebih dari 50 miliar. Jika Anda melompat maju sekali lagi, jika Anda masih melompat di 10 tempat, maka hanya 1 kali, Yesuan dapat memasuki 10 besar daftar. Ketiga perubahan dalam data ini, yang merupakan inti dari 3 alam semesta, sama sekali tidak berlebihan. Faktanya, perubahan data ketiga telah selesai, dan peringkat Tianbang Yesuan ditetapkan. Di tempat ke-19, di kedalaman alam semesta kedua, tingkat atas dari kelompok federal tertentu terlalu ketat untuk sesaat, dan itu tak tertahankan untuk sementara waktu. Itu benar-benar pingsan di tempat. Insiden ini tidak mungkin keluar. Mungkin Yesuan tidak dapat mengetahuinya sepanjang hidupnya, tetapi untuk kelompok etnis federal, nama Kam Sains dan teknologi Renren Suan Huangzi, mulai saat ini, hampir sama dengan iblis. Para leluhur mereka, tercengang di tempat, takut. Sebenarnya, meskipun orang ini adalah yang pertama pingsan, jika Yesuan melompat lagi dengan 10 poin seperti itu, maka orang yang takut pingsan pasti akan muncul. Bahkan jika hanya ada 1 orang lagi yang masuk dalam daftar 10 besar, dampaknya pada urusan internal Federasi Faro sangatlah penting. Beberapa eksistensi dengan kepentingan penting dalam hubungan ini tidak dapat menahan rangsangan semacam ini. Hubungannya terlalu besar, namun, bahkan jika orang-orang itu takut dan gemetar, mereka akan datang. Daftar peringkat Yesuan telah berubah lagi. Ini mungkin yang terakhir kalinya, tetapi itu tidak penting, karena kali ini, itu masih lompatan 10 kali lipat. Suan Huangzi akhirnya masuk dalam 10 besar. Celestial, tempat ke-9. Poin kontribusi federal saat ini, 76.676.878.943 juta. Tempat ke-9 dalam daftar, poin kontribusi federal lebih dari 464 miliar. Kontribusi yang terakhir lebih dari 7,6 miliar telah diabaikan oleh siapapun, dan itu telah mati rasa. Garis pandang semua orang menatap ke tempat ke-9, ke-9, dan ke-19, celah antara satu sama lain, belum lagi perbedaan antara langit dan bumi, pada kenyataannya, itu hampir sama. Tetapi Suan Huangzi, dia masih melakukannya, dan bergegas masuk ke 10 besar. Belum pernah terjadi sebelumnya, zaman demi zaman, hanyalah satu contoh. Pada saat ini, anggota inti tingkat tinggi dari kelompok federal tertentu di alam semesta kedua menjadi pucat dan pingsan. Bukannya mereka rentan, tetapi mereka tahu bahwa daftar-daftar dunia mungkin tidak dapat berubah selama 1000 tahun. 10 teratas belum tentu dapat bergerak untuk waktu yang lama. Saat ini, kesombongan Teran lahir, dan satu lagi telah bergegas masuk ke 10 besar daftar. Kemudian, dalam 1.000.000 tahun berikutnya, 10 teratas dalam daftar akan menjadi 6 orang yang selalu menjadi ras manusia. Seluruh Federasi Wanluo dan ras manusia tidak lagi dapat berubah. Jadi, mereka akan pusing. Bagaimanapun, persaingan di dalam federasi tidak pernah berhenti. Banyak kelompok federal di alam semesta kedua telah mampu bersatu bersama. Di 10 besar Tianbang dan Teran, mereka masing-masing mengambil 5, tetapi sekarang, selama ribuan tahun. Bekerja keras dan menghancurkan semuanya sekaligus. Sangat disayangkan bahwa para pemimpin teratas dari alam semesta kedua ini, kali ini, benar-benar berkulit putih. Karena daftar peringkat Yesuan telah berubah lagi. Ketika data mulai berdetak lagi, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Apa, masih berubah? Ini sudah ke-9, Yo. Apakah perlu bagi pangeran untuk bergegas ke 3 besar? Hati kecilku, bukankah seharusnya menjadi yang pertama? Oh, berkedut, hatiku kram. Dengan seruan ini, detak data daftar berhenti, yang memang terakhir kali, tetapi hasilnya adalah semua orang menjadi bodoh. Hampir diduga bahwa ini adalah masalah otak super langit berbintang abadi dari jaringan bintang federal. Karena kali ini peringkat daftar, Suan Huangzi tidak naik turun. Hal semacam ini, meskipun tidak-tidak, telah menjadi satu-satunya yang tidak beruntung yang telah jatuh dari daftar selama 1000 tahun. Kaisar Suan telah naik sepanjang waktu, tidak pernah jatuh, jadi tiba-tiba situasi ini, semua orang, tidak dapat menerimanya. Situasinya salah. Secara umum, peringkatnya turun. Hanya saja orang lain tiba-tiba naik dan terjepit, tetapi Anda menemukan bahwa tidak ada, Suan Huangzi jatuh ke urutan ke-11, tetapi menggantikan yang ke-9 yang baru saja dia dapatkan.
Ada sedikit ke-10 di belakang, jelas data yang sama sebelumnya. Ya, data poin kontribusi mereka tidak berubah, itu adalah Xuan Huangzi sendiri yang jatuh. Saya mengandalkan, bagaimana situasinya? Apakah itu turun 2, dikurangi 10 miliar poin kontribusi, apa yang dilakukan kaisar-kaisar? Apa hukuman dari hub jaringan utama? Melihat daftar yang terlihat, semua orang tercengang. Surgawi, tempat ke-11. Poin kontribusi federal saat ini, 66.667.789.843 juta. Ke-11, poin, 66,6 miliar. Di balik pecahan, malas lupakan saja ketiga alam semesta, pada saat ini, seperti penghentian waktu, benar-benar mati. Benar-benar terlalu banyak yang harus dilakukan, menarik terlalu banyak orang kuat tertinggi untuk memperhatikan masalah ini, dan pada saat yang sama, itu benar-benar karena semua yang terjadi selanjutnya terlalu aneh, sehingga orang-orang kuat yang menarik terlalu banyak menjadi lamban. Pertama, di bawah mata publik, dari tempat ke-999 dalam daftar, ia bergegas ke tempat ke-9 dalam daftar. Hanya dalam 1 jam, ia naik 990 dalam daftar kontribusi seluruh federasi. Kemudian, tiba-tiba turun 2 lagi dan pensiun ke ke-11. Namun, penurunan ini tidak ditekan oleh pertumbuhan poin orang lain, tetapi poinnya sendiri jatuh dan secara otomatis mundur. Semua ini bahkan lebih berdarah daripada plot darah anjing dalam film dan drama televisi. Bahkan jika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu memberi Anda ilusi berada dalam mimpi. Pada saat ini, dalam menghadapi stagnasi, hanya ada satu hal yang dipikirkan semua orang, yaitu, di antara mata Kaisar Xuan, 10 miliar poin kontribusi federal telah dikurangi, peringkat 2 di garis depan daftar. Jadi, apa yang dia lakukan? Kemarahan yang mengamuk seperti itu, menyebabkan pusat kendali utama jaringan utama bintang federal, yaitu, bintang abadi dari otak super bintang abadi, sangat marah. Ini juga Pangeran Xuan, awalnya memiliki lebih dari 7,6 miliar poin, dan mengurangi 10 miliar dan 66,6 miliar. Sebagai imbalan bagi orang lain, miliaran pengurangan ini, diperkirakan bahwa siswa saat ini hanya dapat bekerja untuk Federasi Wanluo untuk membayar hutang, tidak pernah memiliki hari untuk berbalik. Namun, kemunduran peringkat dan pengurangan poin orang tuli ini, dari satu sisi juga mencerminkan keadilan jaringan bintang federal, sehingga Kaisar Xuanzi yang asli memperoleh lebih dari 70 miliar poin dalam 1 jam, naik hampir 1000, dengan demikian tidak senang, beberapa orang yang akan mengkritik, dengan bijak menutup mulut mereka bahkan sebelum mereka mengatakan apapun. Namun, apa yang dilakukan Xuan Huangzi pada akhirnya, insiden ini telah menjadi misteri selamanya, seperti bagaimana dia melakukannya dengan begitu cepat dan mendapatkan poin dengan begitu cepat, hanya 3 kali, dia bergegas ke 9 teratas dengan cara yang sama, itu telah menjadi simpul yang tidak dapat dipecahkan di hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di 3 alam semesta. Dan dengan peringkatnya di puncak daftar, dia pensiun dari 9 momen pertama ke ke-11. Di tempat ke-9, waktu yang dihabiskan di tempat ke-9 tidak cukup. Itu sama sekali tidak berarti. Ketegangan di alam semesta kedua akhirnya moderat. Tanah telah diringankan, meskipun ke-11 sama dengan 10 besar, itu bukan 10 besar. Dalam 10 besar daftar, Terran masih hanya memiliki 5 pemain kuat dalam daftar, sementara 5 lainnya adalah yang terkuat dari alam semesta kedua. Keseimbangan yang lemah antara dua kubu utama federasi. Faro dipertahankan. Situasi ini adalah apa yang banyak orang ingin lihat. Tetapi karena semua ini, itu secara langsung mengarah pada dua kekuatan kosmik besar yang tak terhitung jumlahnya. Sejak saat itu, saya ingat Kaisar Xuanzi, mengingat generasi muda yang membuat mereka takut dan bahkan pingsan. Sama seperti kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari 3 alam semesta besar telah membuat berbagai spekulasi tentang kesalahan yang dibuat oleh Kaisar Xuanzi, bintang kekaisaran dari dinasti abadi, Akademi Pengawas Federal Republik Federal Venezuela, meluncurkan masalah tersebut untuk pertama kalinya. Investigasi yang harus disebutkan di sini adalah Markas Besar Republik Federal Venezuela. Federasi Vanloo dibentuk oleh aliansi dengan sejumlah besar kelompok etnis lain di alam semesta kedua dari alam semesta ketiga. Kekuatan tersebut termasuk alam semesta terbesar ketiga dan kedua. Namun, markas besarnya, tetapi di alam semesta ketiga dari kam teknologi Terran, bintang abadi,
alasannya adalah karena bintang dari jaringan bintang-bintang abadi, adalah otak super langit berbintang abadi. Ini adalah satu-satunya dari 3 alam semesta. Dikatakan bahwa markas orang-orang Tianji juga memiliki langit berbintang abadi, tetapi masalah ini belum dikonfirmasi. Alasan mengapa markas Federasi Vatikan didasarkan pada bintang abadi bukanlah untuk mengatakan seberapa kuat dinasti abadi itu. Faktanya, dinasti abadi hanyalah satu-satunya penguasa kam sains dan teknologi Terran. Di sisi ras manusia, ada juga hegemoni kam pemahaman. Itu setara dengannya. Tetapi sebagai sebuah federasi, pasukan tersebut berisi 2 bidang kosmik utama. Apa yang paling penting? Itu adalah aksesibilitas komunikasi. Ini adalah kemampuan sains dan teknologi. Meskipun Istana 10 Surgawi kuat, tidak mungkin untuk mencapai tingkat keabadian dalam hal ini. Hal yang sama berlaku untuk kelompok federal lainnya di alam semesta kedua, sehingga keabadian menjadi markas besar Federasi Vatikan. Di bintang abadi, area khusus didirikan sebagai markas federal. Di sana, tidak hanya ada orang kuat kam teknologi dari dinasti abadi, tetapi juga orang kuat kam seni bela diri 10 hari, dan perwakilan lain dari komunitas federal dari alam semesta kedua. Pada dasarnya, markas besar ini setara dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bumi Yesuan sebelumnya. Arti umumnya cukup tepat. Yesuan bergegas masuk ke dalam daftar surga sebagai Pangeran Suan, dan anggota terkuat dari markas besar Venezuela dari bintang abadi juga khawatir. Sampai akhirnya, ketika Yesuan kembali dari ke-9 ke ke-11, Institut Pengawasan Federal segera proses investigasi dimulai. Meskipun situasi pengurangan poin federal bukan tanpa, tetapi dalam sejarah federasi, itu hanya sedikit, dan pemeriksaan terakhir masing-masing adalah peristiwa besar. Fakta bahwa sistem pusat jaringan bintang federal dapat digunakan untuk membalikkan poin umumnya merupakan peristiwa yang menyebabkan kerugian ekstrim di Amerika Serikat. Karena alasan ini, meskipun sistem pusat jaringan bintang federal telah mengurangi poin, Akademi Pengawasan Federasi tidak berpikir bahwa ini adalah akhir dan akan terus menyelidiki. Setelah alasan pembalikan poin ditemukan, itu karena orang tersebut telah melakukan kerugian yang mengerikan bagi federasi, maka Institut Federal akan terus mengejar tanggung jawab. Terlebih lagi, Inspektorat Federal adalah badan pemantauan independen. Meskipun dikatakan bahwa Terran dan alam semesta kedua memiliki kekuatan yang kuat, petahana ini adalah Kaisar Agung yang selalu mendukung Kaisar Agung di dinasti abadi. Ia adalah saudara tertua dari Kaisar abadi saat ini, Long Yao. Oleh karena itu, setelah ia melihat poin Xuan Huangzi dikurangi, dan satu tombol adalah jumlah horor sebesar 10 miliar, apa yang disebut penyelidikan rahasia segera dimulai, dan itu sama sekali bukan kecelakaan. Ada banyak alasan lain untuk ini, dan para pemimpin puncak federasi dan eksekutif dinasti abadi mengetahui hal ini dengan baik, tetapi tidak ada yang akan berbicara lebih banyak. Bahkan Kaisar abadi tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Tetapi mereka semua tahu bahwa bahkan jika kaisar-kaisar ternyata lahir, Kaisar abadi memiliki pandangan yang berbeda padanya, dan bahkan memasukkannya sebagai pewaris berikutnya dari pewaris kaisar kekaisaran, tetapi acara penyelidikan ini Kaisar abadi masih tidak melakukan intervensi silang. Untuk menjadi Kaisar abadi yang memenuhi syarat, selain dapat bangkit di belakang musuh, di dalam dirinya sendiri, ia juga membutuhkan sarana. Jika ujian Xuan Huangzi tidak terlalu berat dan jatuh ke tangan Akademi Pengawas, maka dia tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi Kaisar abadi. Yesuan masih tidak tahu, badai, ketika dia baru saja kembali ke alam semesta ketiga, dan di permukaan tampak seperti pemandangan yang tak terbatas, telah mulai terbentuk dengan cepat.